Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pasar. Yang pertama, produksi atau era produksi. Pada saat itu, kapabilitas produksi terbatas sehingga para bisnismen mempunyai tujuan bisnis yang berpusat pada produksi. Yang kedua, era penjualan. Karena kapasitas produksi sering melebihi permintaan pasar, filosofi bisnis berubah dari penekanan produksi menjadi penekanan pada penjualan. Yang ketiga, konsep pemasaran, yaitu bersikap responsif terhadap pelanggan apabila bisnis mereka ingin berhasil. Konsep pemasaran dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pelanggan. Pelanggan adalah menemukan dan menyediakan apa saja yang diinginkan pelanggan. Yang kedua, jasa. Jasa adalah memberikan kepuasan pada pelanggan. Yang ketiga, laba, yaitu fokus pada barang dan jasa dapat menghasilkan laba terbanyak. Yang keempat, pelanggan, yaitu melakukan segala hal yang dapat memuaskan pelanggan tersebut atau bahkan melebihi harapan mereka dengan melalui barang dan jasa. Selanjutnya, strategi pemasaran di organisasi nirlaba. Yang pertama, temukan jajaran susunan direktur utama yang produktif. Yang kedua, membuat pemasaran itu lebih fokus. Yang ketiga, menemukan misi dan membuat evaluasi. Yang keempat, berlatih perencanaan yang mudah. Yang kelima, memilih target pemasaran. Yang keenam, melatih sukarelawan untuk jangka waktu yang lama. Yang ketujuh, mengatur keuangan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk. Produk yaitu merancang produk yang memuaskan keinginan. Lalu harga, menentukan harga untuk produk tersebut. Kemudian tempat, menempatkan produk tersebut di tempat orang-orang yang akan membelinya. Lalu promosi, mempromosikan produk tersebut. Proses pemasaran, menemukan peluang. Menemukan peluang itu yaitu keinginan masyarakat yang menemukan peluang usaha, lalu melakukan penelitian dengan cara mensurvei, mengidentifikasi sasaran pasaran, yaitu mensurvei tempat ke pasar. Desain produk, yaitu memikat pelanggan semenarik mungkin. Penguji produk, menguji produk sebelum dipasarkan. Nama merek atau merancang kemasan dan harga, yaitu kata atau huruf yang membedakan barang dan jasa. Memilih sistem distribusi, yaitu organisasi yang mendistribusikan barang ke produsen ke konsumen. Merancang produk promosional guna untuk menarik pelanggan agar menyukai produk. Membangun hubungan dengan pelanggan. Membuat pelanggan merasa nyaman dan puas dengan pelayanannya. Penguji konsep, ide yang baik pada titik untuk melakukan pengujian konsep. Ide pemasaran, proses pengujian produk antara pengguna potensial dan pengemasan rancangan atau nama merek, yaitu untuk membuat pelanggan tertarik dengan produk tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan di mana mereka mendapatkan nama mereka. Pendiri perusahaan Glen Bell, yaitu Taco Bell. Pendiri perusahaan Cecil Day, yaitu DINN. Pendiri perusahaan Amargos, yaitu Bosch Corp. Pendiri perusahaan Amar P. Warner, yaitu TENT. Pendiri perusahaan William Bristol dan John Mears, yaitu Bristol Mears. Menjelaskan strategi harga. Ada 8, yaitu harga tambahan, nilai dasar, kompetitif, persaingan, going rate, skimming, yaitu pemotongan harga diskon potongan harga, ketua atau pimpinan, contohnya manajer atau direktur perusahaan. Psikologis, yang dimaksud dengan psikologis adalah di mana pemasar telah menetapkan harga dasar suatu perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diingat dengan harga, yaitu jangka waktu pembayaran, tunjangan, biasa, musiman, bundling, diskon perdagangan, harga fleksibilitas, persyaratan kredit, perbedaan harga, target pelanggan, wilayah geografis, diskon volume, dan harga grosir, kas dan pembayaran awal. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tempat keputusan. Maksud dari tempat keputusan adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli melalui beberapa strategi. Yang pertama, penjualan secara langsung. Maksud dari penjualan secara langsung adalah penjualan secara langsung atau bertatap muka antara penjual dan pembeli. Yang kedua, resale sales. Resale sales ini merupakan strategi penjualan secara langsung atau melalui orang kedua atau lebih. Yang ketiga, cakupan pasar dibagi menjadi 3. Yang pertama, cakupan pasar secara intensif. Pasar intensif maksudnya cakupan pasar yang menjual barang-barang konsumsi yang biayanya sangat rendah dan memiliki daya tarik yang luas. Yang kedua, pasar selektif maksudnya penjual hanya memilih pembeli yang akan membeli barangnya dan akan fokus kepada satu barang yang dijualnya. Yang ketiga, pasar eksklusif. Maksudnya, penjual hanya menjual barang-barang tertentu dengan memiliki harga yang tinggi ke sejumlah pembeli. Yang keempat adalah ukuran persediaan. Di sini, produsen membeli barang dagangan kemudian disimpan sebagai persediaan untuk dijual kembali. Yang terakhir adalah logis. Maksud dari logis itu sendiri adalah barang dagangan yang dijual masuk akal atau sesuai untuk dijual kembali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang maskot iklan. Yang pertama, Meow Miss Cat, 35 tahun. Yang kedua, Tony the Tiger, 54 tahun. Yang ketiga, Toucan Sam, 45 tahun. Yang keempat, Geoffrey the Giraffe, 35 tahun. Yang kelima, Coca-Cola Polar Bear, 13 tahun. Yang terakhir adalah MGM Lion, 78 tahun. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses penelitian pemasaran. Di dalam proses penelitian pemasaran terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama yaitu mendefinisikan pertanyaan. Di dalam mendefinisikan pertanyaan digunakan peneliti untuk menentukan situasi saat ini. Langkah kedua, mengumpulkan data. Mengumpulkan data sangatlah penting bagi peneliti untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan membantu dalam proses penelitian pemasaran. Langkah ketiga, menganalisis data penelitian. Di dalam menganalisis data penelitian itu untuk mengubah data penelitian menjadi informasi yang bermanfaat. Yang keempat, memilih solusi terbaik dan mengimplementasikannya. Setelah kita mengumpulkan data dan menganalisis data, kita harus menentukan strategi alternatif dan memberikan rekomendasi dengan cara menentukan strategi mana yang terbaik dan alasannya. Selanjutnya, di dalam data pemasaran, apabila terjadi metode yang salah, hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, yaitu menempatkan seseorang yang bertanggung jawab. Contohnya seperti manajer. Yang kedua, memberikan salah satu hasil kumpulan data. Lalu yang ketiga, mengidentifikasikan data yang benar. Selanjutnya yang keempat, sentralisasi data. Sentralisasi data mengubah data yang salah ke data yang benar. Yang terakhir, yang kelima, baru kita bisa menggunakan data tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sumber pemasaran untuk mencari informasi. Ada data pendukung dan data utama. Data pendukung berupa terbitan pemerintah, terbitan komersial, majalah, surat kabar, sumber internal atau umum. Dan data utama berupa survei, kelompok fokus, wawancara, observasi, sumber online, surat dan pelanggan, komentar dari pelanggan. Berikutnya, lingkungan pemasaran berupa teknologi. Teknologi merupakan perubahan yang dimulai dari nol. Biasanya internet juga berpengaruh dalam teknologi. Sebagai contoh, dulu memakai buku, sekarang bisa memakai internet.
Berikutnya global. Global mencakup seluruh atau keseluruhan. Biasanya menggunakan internet. Dengan internet, bisnis dapat dijangkau dengan mudah dan cepat. Berikutnya sosial kultural. Mencakup lingkungan sosial atau budaya setempat. Contohnya, karena perubahan penduduk di Surabaya yang sangat meningkat, maka dibangun mal-mal untuk memenuhi kebutuhan. Berikutnya kompetitif. Kompetitif merupakan persaingan. Persaingan di sini persaingan secara sehat. Sebagai contoh, bila kita ingin menjual mobil, seharusnya kita melihat lingkungan setempat. Tidak mungkin kita menjual mobil di daerah seperti persawahan. Berikutnya ekonomi. Suatu kemampuan ekonomi untuk dapat memproduksi suatu barang dengan memperhatikan lingkungan ekonomi. Sebagai contoh, menjual mobil dengan harga mahal di saat orang mempunyai mobil banyak. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengapa seharusnya kamu memasarkan kepada wanita. Di sini kita tahu bahwa wanita memiliki banyak kebutuhan. Di mana yang pertama, wanita mengontrol 80% dari semua rumah tangga. Maksudnya, wanita mengontrol seluruh keperluan yang ada di dalam rumah tangga. Selanjutnya yang kedua, wanita membelanjakan 81% dari semua produk dan pelayanan industri. Maksudnya, wanita membelanjakan seluruh produk-produk dan kebutuhan di dalam rumah tangganya, baik barang maupun jasa. Yang ketiga, 80% dari semua ditulis dan diperiksa dan ditandatangani oleh wanita. Maksudnya di sini semua keperluan yang telah dibeli, diperiksa dan ditanggungjawab oleh wanita. Selanjutnya yang keempat yaitu yang terakhir yaitu di tahun 2005 sebesar 4,7 juta wanita adalah memperkerjakan dirinya sendiri. Maksudnya di sini wanita memperkerjakan dirinya untuk memenuhi kebutuhan yang dia inginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pasar yang berbeda, di mana di sini pasar yang berbeda dibagi menjadi dua, yaitu pasar pada konsumen dan pasar bisnis ke bisnis. Maksud dari pasar konsumen sendiri yaitu pasar yang terdiri atas semua individu atau rumah tangga yang menggunakan produk dan jasa untuk keperluan sehari-harinya atau keperluan individualnya. Selanjutnya yaitu pemasaran pada ceruk, di mana arti dari pemasaran pada ceruk atau niche marketing yaitu proses pencarian segmen pasar yang kecil tetapi menguntungkan dan merancang atau mencari produk untuknya yang lebih menguntungkan. Dan yang kedua yaitu ada satu untuk satu, pasar satu untuk satu, yaitu mengembangkan bauran yang unik akan barang dan jasa untuk setiap pelanggan individual. Nah, selain ada pasar konsumen yang terdiri dari pasar pada ceruk dan pasar satu untuk satu, yaitu ada pasar bisnis ke bisnis, yaitu pasar di mana terdiri atas dari semua individu dan organisasi yang menggunakan produk barang dan jasa untuk keperluan organisasinya dalam memproduksi barang dan jasa kembali. Maksudnya yaitu seperti adanya reseller market, yaitu di mana barang dan jasa tersebut disewakan, dijual kembali dan lain-lain. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan membahas tentang segmentasi pemasaran. Ada beberapa cara perusahaan dapat menyegmentasikan pasar konsumen. Yang pertama yaitu geografis, membagi pasar menurut area geografisnya. Yang kedua, demografis, membagi pasar menurut usia dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, psikografis, yaitu membagi pasar menurut nilai dan minat satu kelompok kita. Yang keempat, manfaat, menentukan manfaat produk. Yang kelima, volume, membagi pasar menurut pengguna. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang mempengaruhi kebiasaan pelanggan. Yang pertama yaitu budaya. Apa itu budaya? Perilaku perilaku paling mendasar untuk mendapatkan nilai. Yang kedua, kelompok tertentu. Yang ketiga, cognitive discussion. Yang keempat, daerah. Dan yang kelima, pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam pengambilan keputusan konsumen atau proses pengambilan keputusan, 1.
pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, evaluasi pasca pembelian. Ada pengaruh bauran pemasaran, yaitu produk, harga, tempat promosi. Psikologis ada persepsi, sikap, pembelajaran, dan motivasi. Kultural ada kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, kultur, dan subkultur. Kultur adalah sekumpulan nilai sikap dan cara melakukan hal-hal yang disebarkan dari satu generasi ke generasi lain. Subkultur adalah sekumpulan nilai sikap dan cara melakukan hal-hal yang berasal dari rasa menjadi anggota. Sedangkan selanjutnya adalah situasional. Ada tipe pembelian, keadaan sosial, keadaan fisik, dan pengalaman sebelumnya. Dalam perencanaan untuk beberapa bisnis, ada hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu apa yang baik kita lakukan, apakah kita benar-benar menjual, pada siapa kita menjual, bagaimana kita mencapai target, dan bagaimana kita bisa melewati rintangan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang presentase penjualan melalui email ke konsumen. Kita bisa lihat dari tahun 2000 sampai tahun 2005 selalu meningkat. Dikarenakan penjualan melalui email ini penjualan terbaik, karena dengan adanya internet kita dapat memperluas target konsumen sehingga pendapatan akan semakin meningkat. Slide selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang pasar bisnis ke bisnis. Di sini ada poin-poinnya, yaitu yang pertama jumlah, yang kedua adalah ukuran, yang ketiga adalah terkonsentrasi secara geografis, yang keempat adalah rasional, yang kelima yaitu bersifat langsung, dan yang keenam adalah penjualan pribadi. Dan yang selanjutnya yaitu taktik pemasaran usaha kecil. Yang pertama adalah situs web 70%, slogan 35%, hubungan masyarakat 34%, hubungan umum 25%, pemasaran email 24%, dan pemasaran langsung 23%. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.